Banyak orang terus-menerus bergumul dengan kegagalan karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka terus memfokuskan perhatiannya untuk melindungi kepentingan mereka. Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ke-9, kuasailah diri Anda dan orang lain. Seseorang yang ingin mengubah kegagalan menjadi batu loncatan harus mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri pada upaya membantu orang lain. Anda bisa menyebut proses ini menguasai diri sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya menonton sebuah film bagus berjudul Mr. Holland's Opus yang mengilustrasikan keseluruhan prosesnya dengan sangat mudah. Filmnya ditulis oleh penulis naskah Patrick Shane Duncan yang mendapatkan gagasannya ketika terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Ketika itu, ia mendengar berita di radio tentang pengurangan program sekolah serta sejumlah guru di negara bagian California. Tiba-tiba saya sadar betapa pentingnya guru-guru dalam hidup saya, kata Duncan. Dan bahwa hal terpenting yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa adalah mendidik anak-anak kita. Ia teringat akan guru istimewa yang membuat perbedaan dalam hidupnya. Ia dikenal sebagai guru paling kejam dan paling keras di sekolah menengah pertama saya. Ia mengenang. Namun dialah yang membelikan saya buku serta memberi saya pakaian putranya sendiri yang sudah kekecilan. Mr. Holland's Opus adalah untuk mengenangnya dan semua guru lainnya. Film tersebut adalah kisah tentang Glenn Holland, seorang musisi muda yang ingin menjadi komposer besar. Namun ketika uang menipis dan ia perlu mengurus keluarganya, dengan enggan ia mencari pekerjaan sebagai guru. Pekerjaan tersebut yang hanya dijalaninya sementara menjadi kehidupannya. Sepanjang film tersebut, ia menemukan bahwa ia ingin membagi kecintaannya pada musik dengan murid-muridnya, dan dalam prosesnya, ia menemukan dirinya sendiri. Hal terpenting dari film tersebut muncul ketika posisi mengajarnya lenyap karena pengurangan jumlah pegawai, dan ia tiba-tiba sadar bahwa ia telah paruh baya. Di saat itu ia tahu bahwa ia telah selamanya melewatkan kesempatan untuk pindah ke New York, membawa simfoninya yang mulai ditulisnya di saat-saat luang selama 20 tahun terakhir. Putus asa dan merasa ditolak, ia merasa yakin bahwa ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Ia depresi dan sudah hampir penuh dengan kepahitan ketika meninggalkan ruang kelas. Ia berjalan perlahan di koridor sekolah, siap meninggalkan sekolah tersebut untuk terakhir kalinya. Ketika itulah ia mendengar sesuatu di auditorium. Ketika ia memeriksanya, ternyata ada lusinan murid yang hidupnya telah berubah selama ia mengajar di sana. Kelompok itu bahkan mencakup gubernur negara bagian yang hidupnya berubah menjadi lebih baik karena pengajarannya. Sutradara film tersebut tertarik pada Mr. Holland's Opus karena naskah cerita yang menggugah dirinya. Saya sampai menangis, katanya mengakui. Sangat jarang saya membaca sesuatu yang membuat air mata saya mengalir. Namun begitulah perasaan saya di akhir naskah tersebut. Ceritanya mengisahkan sosok pahlawan yang muncul dari orang biasa yang kebetulan menjadi guru, yang saya rasa sungguh penting. Ceritanya juga mengisahkan bagaimana seorang manusia bisa mempengaruhi banyak orang lain dan menyentuh hidup mereka dengan cara yang istimewa. Banyak orang yakin bahwa hanya ada sekelompok orang berbakat khusus yang bisa menyentuh hidup orang lain. Ternyata tidak. Orang biasa yang manapun, sama seperti Glenn Holland dalam film tersebut, bisa memberikan dampak positif pada hidup orang lain. Beberapa orang yang tidak sukses mengatakan pada dirinya sendiri bahwa segera setelah mereka mencapai kesuksesan atau menemukan talenta mereka yang tersembunyi, mereka akan mengalihkan perhatian mereka untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Namun saya mempunyai sebuah berita untuk mereka. Banyak orang terus-menerus bergumul dengan kegagalan karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka mengkhawatirkan pendapat orang tentang mereka,
Mereka berusaha agar tidak ada yang lebih unggul dari mereka. Mereka terus memfokuskan perhatiannya untuk melindungi kepentingan mereka. Bertahun-tahun lalu, saya membaca sebuah artikel tentang manajer tim New York Yankees, Billy Martin, yang menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang seperti itu. Sang penulis mengatakan bahwa di usia senjanya, mantan pemain bola itu menghabiskan sebagian besar energinya untuk menerka-nerka siapa musuh-musuhnya dan membayangkan upaya-upaya kebenarannya. Namun saya mengetahui ini, Martin dipekerjakan dan dipecat dari posisinya sebagai manajer Yankees 5 kali. Demikian Failing Forward bab ke-9 bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.